Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa ditekan subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan. Check it out. Timur, Jakarta Utaranya kemana? Ancol, Ancol, Cilincing, Cilincing. Ngapain ke sana? patroli. Tugasnya, patroli. Siap. Apa sasarannya? Orang tidak memakai masker. Orang yang tidak pakai masker. Siap, Nah, kamu siapa yang ngajak masuk Satpol PP? siap teman. Ada teman. Siap, Kamu merasa ditipu nggak? siap ditipu. Ditipu. Siap, Malu nggak? siap malu. Malu. Siap, Nah, ini ada satu lagi di belakang nih. Ya. Karuli. siap. Ya. Karuli jadi Satpol PP berapa lama? Baru 1 bulan. 1 bulan. Ngeluarin biaya nggak jadi Satpol PP? Keluarin. Ngeluarin biaya. Berapa biayanya? 15 juta. 15 juta. Siap. Bayar 15 juta. Bayar. Udah dapat gajian belum? Baru tanggal 19 September kemarin. 19 kemarin, 19 Juli dibayar gajinya. Berapa gajinya? 3 juta. 3 juta. Merasa ditipu nggak? Berasa. Merasa ditipu. Bayarnya sama siapa itu? Kalau bayar sih. Mbak Yosi. Iya. Lakunya. Siap. Nah, ini salah satu wanita. Berapa lama kerjanya? Mau jalan 2 bulan Pak. Mau jalan 2 bulan. Masuk kerja. Di mana kerjanya? Kelilingnya, tugasnya. Intinya itu kita biasanya ke Jakarta Utara sama Jakarta Timur. Jakarta Utara Timur. Sasarannya apa? Sasarannya orang yang nggak pakai masker Pak. Orang nggak pakai masker. Ditindaknya apa bentuk tindakannya? Tindakannya berupa tilang sama teguran aja sih Pak. Tilang tuh apa bentuknya tilang? Tilang itu maksudnya bentuk surat. Surat. Jadi ada denda secara bayar sama secara sosial. Pernah ada yang bayar nggak? Saya kurang tahu Pak. Saya hanya menuliskan aja Pak. Jadi saya bikin data, kasih ke orangnya udah selesai gitu doang Pak. Iya. Masuk pulang. Kamu masuk Satpol PP, berapa biayanya masuknya? Diminta berapa? 25 juta. Berapa? 25 juta. 25 juta. Iya. Bayar 25 juta. Sekarang kamu tahu kalau kamu ditipu. Iya Pak. Dari awal sebelum transfer. Oh. Dari SK-nya yang SK-nya di apa? barcode-nya itu kan tanda tangan Bapak nggak ada tuh, hanya dikasih barcode. Ada tanda tangan saya. Nggak ada. Nggak ada tanda tangan sayanya, tapi ada nama saya. Ada NIP Bapak. Ada NIP-nya, Iya. ada barcode. Barcode-nya pas saya barcode kok kosong. Kosong. Nah, saya mau mau tanya sama siapa gitu kan, sama Bapak nggak mungkin karena dia kan bukan orang pegawai pemerintahan gitu. Kecewa nggak? Kecewa banget Pak. Apalagi udah ketemu sama orang tua. Ya, alhamdulillah. Ya, nanti ketemu sama orang tuanya. Iya Pak. Ya. Ini Ridwan nih. Ridwan udah berapa lama kerjanya nih? Baru sebulan kan? Sebulan. Sebulan kerja. Bukan lebih Ridwan, paling lama. Bulanan, baru Udah. sebulan kan? Bayar nggak? Bayar, Bayar berapa Ridwan? dimintanya 7 juta. Diminta Baru 7 juta. Masuk transfer ke Yosi 5 juta, iya 5 juta itu. Baru transfer. Iya, sisa kurang 2 juta. Jadi transfer 5 juta. Udah dibayar gaji belum? Bayar gaji kemarin per tanggal 1 sampai per tanggal 1. Katanya dapat saya, bini yang ngambil itu 985. 985 ribu gajinya. Baru terima. Ya, kecewa nggak? Coba banget nanti, Ya. bulanan. Kamu merasa korban apa tidak? Korbanan, sangat. Ya. Nah itu sudah tahu. Nih Yosi, ya. Udah berapa lama kamu operasi dengan modus melakukan penipuan untuk merekrut PGLP, Satpol PP ilegal? penipuan. Berapa lama? Sudah berapa? 3 bulan. Udah berapa orang yang udah kamu rekrut? 9 orang. Kamu pekerjaan apa mereka? Terus kamu berikan SK pengangkatan. SK-nya pakai SK apa? Yang itu kan Ada nama siapa di situ? siap komandan Komandan itu siapa namanya? Pak Arifin, Terus ada sampingnya nama siapa lagi? siap nama saya komandan, Nama Yosi. siap Sebagai apa di situ? SK-nya? Jabatannya apa? pejabat pengadaan barang dan jasa komandan, Kamu mengaku sebagai penjabat pengadaan barang dan jasa. siap Jabatannya di strukturnya apa di situ bunyinya? Sebagai apa? Kepala bidang, kepala kepala bidang, kepala bidang pengembangan, kepala bidang pengembangan Siap. Satpol PP DKI. siap Nah, kamu udah menipu tuh, siap ya? Berapa banyak orang tuh yang udah pada bayar sama kamu? Yang udah pada bayar, diminta uang berapa banyak? yang diminta ada 5 komandan, Ada 5 orang. siap
Kamu katanya juga merekrut selain Satpol PP ada lagi rekrut yang lain. Siap. Rekrut apa lagi? Citata komandan. Apa? Citata. Dinas Citata. Siap. Kamu rekrut. Siap. Ada berapa orang yang udah kamu rekrut? Ada tadinya 7, jadi sekarang ada sisa 5 komandan. 7, sekarang sudah 5. Sendiri, dua. Berapa? Jadi tinggal 5 yang Siap. Citata. Siap. Bayar berapa untuk Dinas Citata? Untuk jadi pegawai Dinas Citata? 7 komandan. Berapa? 7 7 apa? juta. 7 juta Siap. untuk jadi Dinas Citata. Siap. Terus selain rekrut jadi Dinas Citata, kamu rekrut apa lagi? Besok. Dishub. Siap. Berapa bayarnya untuk jadi Dishub? Siap. 5 juta. 5 juta. Siap. Berapa orang yang udah kamu rekrut? 8. 8 orang. Siap. Udah dipekerjakan belum? Belum ada yang masuk, belum ada yang bekerja komandan. Belum ada yang bekerja. Siap. Uangnya sudah bayar. Sudah. Sudah. Mulai kapan nanti mereka dipekerjakan? Januari komandan. Januari. Siap. Kemudian apa lagi selain Dishub maupun Citata? PTSP komandan. PTSP. Siap. PTSP ada berapa orang udah kamu rekrut? 14. 14 orang. Siap. Berapa bayarnya untuk jadi anggota PTSP? 5 juta. 5 juta. Siap. Udah kerja belum orangnya? Belum komandan. Udah pada bayar? Udah. Udah bayar. Siap. Mereka kerjanya mulai kapan? Januari. Januari. Siap. Tahun berapa? 2022. 2022. Siap. Kamu tahu kamu salah? Siap. Siap. Tahu salah. Apa modus kamu melakukan penipuan? Siap. Saya penipuan komandan. Modus kamu menipu itu apa? Alasan motivasi kamu apa? Sekarang itu ada. Alasan kamu menipu apa? Siap. Modusnya apa modusnya? Mendapatkan untung yang besar. Dapatkan uang besar, Siap. dapatkan untung besar. Siap. Orang lain merasa jadi dapat kerugian, Siap. sedangkan kamu dapat untung besar. Siap. Kamu sadar nggak itu perbuatan salah itu? Siap. Siap apa? Sadar komandan. Sadar, sadar apa? Salah apa? Salah komandan. Terus kenapa kamu lakukan? Tinggalnya di mana kamu? Bekasi komandan. Di mana? Bekasi. Di Bekasi. Siap. Udah berapa kali kamu melakukan penipuan seperti ini? Saya dengar kamu udah pernah juga melakukan penipuan-penipuan yang lain. Siap. Hah? Siap. Penipuan apa? Penipuan sebagai apa? Ayo jelaskan, penipuan sebagai apa? Di protokol komandan. Protokol apa? Pemprov DKI. Protokol Pemprov DKI. Siap. Karena kamu juga mengaku-ngaku sebagai anggota protokol Pemprov DKI. Siap. Protokol gubernur. Siap. Begitu. Siap. Terus kamu menipu. Siap. Terus kamu pernah ditahan. Siap. Berapa lama kamu pernah ditahan? 3 bulan. 3 bulan. Terus kamu pernah juga ngaku-ngaku sebagai anggota apa lagi? Terima komandan. Brimob. Siap. Jabatannya apa sebagai Brimob? Dan Kimpat. Dan Kimpat. Dan Kimpat apa? Kimpat Gegana komandan. Gegana. Siap. Palangkaraya. Siap. Gitu. Siap. Kamu juga seperti itu udah banyak pelanggaran pidananya kamu. Sekarang kamu ulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Ya. Kamu uangnya tadi gak semuanya yang kamu terima. Ya. Jalurnya bukan selain kamu, tapi ada juga kamu libatkan. Libatkan siapa tadi? Hah? Tante saya. Kamu libatkan siapa? Tante saya. Siapa namanya tante kamu? Ibu Budi. Ibu? Dia yang bagian juga menerima uang. Apa tugasnya dia? Perannya apa? Dia menerima surat lamaran dan uangnya komandan. Menerima surat lamaran dan menerima uang. Siap. Kamu melibatkan Ibu Budi. Apa hubungan keluarga sama kamu? Tante. Sebagai apa? Tante saya. Tante. Dia tahu bahwa ini adalah proses penipuan? Tidak tahu. Tidak tahu. Siap. Tapi kamu libatkan tante kamu Siap. untuk menerima lamaran kerja sama menerima uang. Siap. Begitu? Siap. Pak, ini ada kronologisnya gimana sih Pak cerita tadi Pak? Iya, kita dapatkan informasi beberapa Kepala Satpol hari PP sebelumnya DKI bahwa Jakarta. ada salah satu yang menyampaikan informasi kepada kami, ada indikasi
adanya penipuan, ya, rekrutmen PJLP, di mana mereka ini yang sudah direkrut, kemudian mereka sudah dipekerjakan, ya, dipekerjakan dari sejak bulan Mei sampai dengan sekarang mereka dipekerjakan. Ya, di antara mereka itu merasa ada sesuatu yang ganjil, ya, ada sesuatu yang tidak sesuai. Ya, di antaranya misalnya dengan SK pengangkatannya yang dia terima ternyata ada barcode-nya, ya, di mana SK itu pengangkatan sebagai PJLP Satpol PP dengan TTD saya selaku Kepala Satpol PP DKI, kemudian sebelah kirinya adalah oknumnya, ya, yang bernama inisial YF tadi, kemudian di situ ada barcode. Ternyata barcode-nya ketika di-scan kosong, ya, tidak ada data apapun. Nah, di situ mulai ada kecurigaan. Kemudian juga ada yang merasa di antara mereka itu kok tugasnya tidak pernah tahu kantornya di mana. Ya, mereka hanya mendapatkan perintah-perintah dari oknum YF ini melalui rumahnya. Ya, rumahnya di kawasan Bekasi, perintahnya untuk berpatroli di kawasan Jakarta Timur, kawasan Jakarta Utara dan lain-lain. Jadi mereka itu apel, ya, di satu tempat di jalan gitu. Setelah itu mereka berangkat berpatroli menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing. Menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Mereka berpatroli, melakukan pengawasan PPKM dan lain sebagainya. Seperti seolah-olah anggota Satpol PP yang sebenarnya. Oleh karenanya setelah mendapatkan informasi, maka hari ini, ya, hari Senin tanggal 26, kita semua yang terlibat kita amankan. Baik mereka-mereka yang menjadi korban, karena mereka juga tidak tahu kalau mereka tertipu, karena mereka juga sudah banyak mengeluarkan uang, menggelontorkan uang untuk menjadi PJLP Satpol PP. Mereka juga ada beberapa yang membeli pakaian sendiri, ya, pakaian Satpol PP. Mereka bekerja, kemudian ada beberapa bulan yang sudah bekerja dan diberikan gaji tidak sebagaimana kontrak yang dia tanda tangani. Karena kontraknya harusnya gajinya 4 juta sekian sesuai dengan UMP. Tetapi ada yang terima 2 juta, ada yang terima tadi 900, ada yang terima 1 juta dan lain sebagainya. Oleh karenanya hari ini kita amankan salah satu oknumnya adalah tadi ini yang menggunakan baju Satpol PP juga, ya, kita amankan di kawasan Bekasi. Ternyata setelah kita kembangkan mereka bekerja sama melibatkan tantenya, ya, tantenya ini diikutsertakan menerima lamaran kerja, menerima uang, ya, supaya bisa masuk dan sebagainya. Dan setelah kita dalami lagi ternyata bukan hanya merekrut Satpol PP. Tadi sama-sama kita dengarkan yang bersangkutan juga menerima, ya, untuk merekrut untuk menjadi pegawai di PTSP, ada di Dinas Tata, ada di Dishub, ya, jumlahnya ada sekian orang. Ya, mereka juga sudah membayar, ya, sekian rupiah tadi yang sudah disebutkan. Nah, tentunya hari ini juga sore ini semua peristiwa ini akan kita limpahkan kepada pihak polisian untuk dilakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan, baik itu yang berkaitan dengan institusi Satpol PP yang dirugikan, mereka menggunakan semua atribut, menggunakan dokumen Satpol PP yang dipalsukan, menggunakan stempel, ya, menggunakan identitas saya, ya, sebagai pengangkatan PJLP Satpol dan sebagainya. Termasuk diantara mereka juga semuanya ini merasa jadi korban untuk kemudian mereka juga melaporkan apa yang mereka alami selama mereka menjalankan tugas-tugas sebagai PJLP Satpol PP yang ilegal. Ya, itu yang saya sampaikan. Berapa banyak PJLP Satpol PP yang direkrut ini ada 9 orang. Seluruhnya ada 9 orang, tapi tadi yang bersangkutan sudah sebutkan tuh, ada dari Dinas Tata yang sudah direkrut katanya sudah bayar tetapi belum mulai bekerja. Kemudian di Sub juga. Tadi PTSP ada berapa orang? 14 orang PTSP. Di Sub ada 8 orang, ya, di Sub ada 8, PTSP tadi ada 14 orang, kemudian Citata ada 5 orang, ya, yang dimana mereka sudah mengajukan lamaran pekerjaan, sudah diterima, kemudian mereka juga sudah bayar, ya, dengan berapa nilai yang tadi disebutkan, ada yang 5, ada yang 7 dan sebagainya, 5 juta dan sebagainya. Ya, jadi lebih lanjut untuk pendalaman ini supaya terang benderang kasus pelanggaran hukum ini kita sore ini juga akan kita serahkan kepada pihak polisian. Pak, dia nipunya udah berapa lama, Pak? Apanya? Udah berapa lama? Ini berjalan dari sejak bulan Mei, ya, udah 3 bulan. Ya, dari bulan Mei mereka merekrut. 3 bulan udah puluhan, Pak. Ini ada 9 orang yang Satpol PP,
Tadi saya sebutkan dia juga merekrut, ya dari Dinas Citata dan sebagainya. Ya, tetapi hari ini saya dapatkan ya sekarang sudah bekerja yang Satpol PP-nya. Nah, yang tadi disebutkan dia belum mulai bekerja. Tadi disampaikan katanya mulai kerjanya nanti di Januari 2022. Tetapi dia sudah diterima, ya. Sudah diterima dengan pekerjaannya, ya. Lamaran pekerjaannya sudah diterima, kemudian juga sudah membayar dan sebagainya. Jumlah duit yang dimintai berapa, Pak? Ya, tadi di anggota kita tadi ya, ada yang 25 juta, ya, yang untuk jadi PJLP Satpol PP, ada yang tadi 15 juta, kemudian ada yang 7 juta, ada yang 5 juta dan lain-lain, ya, bervariasi angkanya. Kemudian tadi yang untuk PTSP, kemudian untuk jadi Dishub, Ditata, ya, tadi ada angka 5 juta, ada 7 juta dan lain-lain. Duit udah diterima semuanya. Ini udah terima semua, terima uangnya kan? Udah terima? Yang keras sudah terima belum? Sudah terima. Pak, kalau mekanisme rekrutmen seperti apa sih Pak untuk PJLP di Satpol Pak? Kalau rekrutmen PJLP diumumkan secara terbuka. Secara terbuka diumumkan di media, ya, semua disampaikan. Kemudian nanti mereka mengajukan lamaran pekerjaan, daftarkan ke Satpol PP Provinsi DKI secara resmi. Baru kemudian dilakukan proses seleksi, ya. Jadi rekrutmennya ada di Satpol PP Provinsi DKI. Gratis Nah, yang bersangkutan ngaku sebagai pejabat pengadaan barang dan jasanya Provinsi DKI dengan jabatan Kepala Bidang Pengembangan Satpol PP DKI. Oke. Pak, ada imbauan Pak untuk masyarakat Pak? Ya, saya minta kepada masyarakat yang pertama harus hati-hati. Ya, di tengah suasana yang memang kesulitan kita, ya, terutama rekan-rekan sekalian, ya, yang banyak bekerja, yang berhenti di resign di tempat pekerjaannya. Kalau ada orang yang menawarkan pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya, diiming-imingi pekerjaan, apalagi dengan menyebutkan angka-angka dan sebagainya, harus hati-hati. Ya, harus didalami betul-betul, ya, jangan sampai mereka jadi korban penipuan. Mereka juga ada sulit, ya, sudah tidak bekerja untuk mencari pekerjaan, ternyata mereka ditipu pula. Ya, jadi harus ada kehati-hatian seluruh masyarakat dalam suasana yang sulit ini. Ternyata ada orang-orang yang memanfaatkan, ya, kesulitan daripada warga masyarakat ini. Mereka ada orang yang memanfaatkan, melakukan penipuan seolah-olah diberikan pekerjaan, ya, yang lebih mapan dan baik dan sebagainya. Tetapi dengan cara-cara dia harus memberikan sejumlah uang, ya. Ternyata uang yang diberikan itu, ya, dia putar-putar lagi untuk membayar gajinya, ya. Sedangkan gaji yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dia sudah keluarkan. Ya. Tapi belum ada yang mulai kerja gitu, belum Ini ada. udah kerja, ini udah kerja 3 bulan ini. Udah 3 kerja bulan. nih, patroli terus. Selanjutnya gimana? Mereka berpatroli terus. Pak Kasat, untuk Ini hari ininya ini sendiri, Pak Kasat. semua kita akan bawa limpahkan kepada pihak polisian. Kalau korban Untuk- nanti gimana Pak? Untuk proses mereka sendiri yang sudah terekrut, apakah terus dilanjut atau gimana Pak? Pak Kasat? Dilanjut maksudnya? Untuk Diseleksi gitu Seleksi, misalnya, Pak. dikasih Atau kesempatan seleksi seleksi ulang ke atau gimana, Satpol Pak? atau Oh. gimana? Kita belum ada rekrutmen Satpol PP, PJLP. Ya, belum ada. Rekrutmen PJLP kan kalau ada akhir tahun biasanya sudah ada pengumuman secara resmi seperti itu. Pak, ini kalau boleh tahu seragam-seragam ini mereka katanya Mereka dapat dari- dapatkan katanya belanjanya di Senin. Ya. belanja sendiri nggak dikasih sama Ada yang pelaku. belanja sendiri, ada yang disediakan oleh oknum, ya. Ya, oknumnya mengadakan diberikan. Ada juga yang pengadaannya sendiri, ya. Sepatu semua, atribut semua pengadaannya sendiri. Penugasannya dari yang bersangkutan, ditugaskan ke timur, ke Jakarta Utara, patroli, ya, ngecek PPKM, ya, mereka yang melanggar nggak pakai masker dan lain-lain macam-macam lah, ya. Nah, ini ditugaskan oleh orang ini. Pak, Yang ditugaskan. Kalau pengakuan pelaku duitnya dipakai buat apa aja Pak? Ya ini, uangnya dipakai buat apa sama kamu? Gaji mereka. Terus Selain itu kan gajinya nggak seimbang tuh. Orang bayar 25 juta, kamu bayarnya baru 2 juta. Lebihnya buat apa? Digunakan apa? yang untuk yang belum yang di Citata terus di Kita tadi udah banyak terima uang, di Iya. terima, PTSP Jadi mereka terima, uangnya di sudah- mana ya? mereka sudah dapat gaji mereka Pak. Udah gaji. Siap, Mereka belum kerja udah kasih gaji. siap. Gajinya berapa? Kalau yang sudah lama ada yang 4.300.000.
Udah lama, nanti kamu jangan bohong lagi, nanti orang-orang itu akan dipanggilin satu persatu. Ini nggak ada satupun yang dibayar 4 juta sama kamu. Ini orang kerja, sudah kerja. Kalau yang tadi PTSP segala macam kan belum kerja. Siap. Hah? Siap, mereka sudah ada apa di Pekerjakan, enggak digaji aja kan. dibayar gaji, tapi belum kerja. Yang gaji Kamu gaji. Dia buka, ada salah satu anggotanya ini yang suruh buka rekening Bank DKI, kemudian nanti gajinya ditransfer. Yang transfer ya ini juga Atas nama pribadi. atas nama pribadi. Ya, bayar gajinya juga tidak sesuai dengan kontraknya. Ya, kontraknya 4 sekian, bayarnya hanya 2 juta. Mas, apa yang mendorong Anda melakukan hal seperti ini? Mas? Apa, Mas? kalau enggak ada apa kan ya. Cuma Sebelumnya hanya kerja mencari di mana, keuntungan. Selain itu mungkin Ya, mencari mencari keuntungan. keuntungan. Nah keuntungannya buat apa bang? Tadi katanya buat bayar gaji doang. Kan buat keuntungan Kamu baru pindah rumah. Oh, banyak berarti untungnya Hah? ini. Kamu baru pindah rumah Banyak kamu. omsetnya ini. Ya. Berarti beli rumah dong. Iya, rumah kamu kan baru pindah nih. Beli rumah ya, Handphone Bang? kamu baru. iPhone. Motor baru. Hah? Ya udah jelasin tuh, daripada nanti telusuri satu-satu. Handphone baru, iPhone 12, apalagi pindah rumah yang awalnya bagaimana, ganti lagi rumah yang besaran. Ya, iya kontrak. Ya. Terus apa lagi? Uangnya udah terima seperti itu, buat apa uangnya? Motivasinya apa tadi? ya untuk keuntungan. Untuk keuntungan, kebutuhan. Siap. Nggak beli rumah, nggak? Belum. Baru mau. Baru ngambil rumah. Katanya baru kredit rumah. Enggak ada. Nggak ada. Ini juga pernah ada sebelumnya berhubungan dengan kasus yang sebelumnya di tahun 2017. Dia juga. Ngaku-ngaku sebagai anggota protokol provinsi DKI, ngaku protokolnya gubernur. Kamu ditahan berapa bulan? 3 bulan. Berapa? 3 bulan. 3 bulan. Tahun berapa? 2017. 2017. Ngaku sebagai apa? Ngaku sebagai apa? Protokol kan. Protokol apa? Pemprov DKI. Protokol Pemprov DKI. Siap. Terus dulu ngaku sebagai apa lagi? Brimob apa? Apa? Brimob. Ngaku sebagai Brimob. Jabatan apa di Brimob? Dan K4 Dan K4. Bidang apa tuh dan K4? Nggak tahu. di Gudana kan. Gegana. Siap. Wilayahnya wilayah mana? Di Palangkaraya. Palangkaraya. Pakaian Brimob. Ngaku-ngaku Brimob. Pangkatnya apa dulu? Itu kan. Itu. Untuk statusnya sendiri, jadi seperti sekarang di statusnya apa sih, Bang? Udah PNS atau Bukan. Dia bukan cuma Warga biasa. Bukan. Ini warga biasa Masyarakat ngaku ya? biasa. masyarakat biasa. Bang, iya, iya. Abang tahu nama jabatan-jabatan itu tahu dari mana, Bang? Satpol PP, protokol, Brimob itu gimana? Google. Oh, Google. Emang niat dia. Sebelumnya kerja apa sih, Bang? Nah, Sebenarnya saya security. Security. Gua asli apa? Ngaku. Security asli. Oh, asli. di mana? Di mana, Bang? Di daerah di perumahan di Bekasi. Terus keluar kenapa tuh? Karena ganti yayasan aja. Cara meyakini Anda kepada korbannya seperti gimana? Ini kan bukan cuma 1-2 orang aja ya kan korbannya. Gimana? Ya karena saya minta tolong sama tante saya untuk mencari orang. Ngain orang. Oh, berarti pelakunya nggak sendiri dong? Itu ada Pak, tantenya. itu tantenya PNS gimana Pak nanti Pak? Itu tantenya. Oh ada. Ibu-ibu kasihan lah, nggak usah jangan. Enggak Mak, maksudnya Yang lagi duduk dari itu. dari satpol gimana tindakan ke Tetap tantenya? ibu-ibu Di bawah ya, Pak? Tetap di bawah karena tantenya itu yang menerima uang juga, ya, kemudian menerima lamaran pekerjaan. Ya ini kan ada ikut sertaan, ya turut serta dalam Rekrutmen. pelanggaran pidana. Ya nanti lebih lanjut bagaimana posisinya, ya nanti diserahkan kepada penyidik lah, kepolisian ya. Abang nggak nyesel, Bang? Yang pas di zaman protokol itu Abang kena 2017. Kalau nyesel nggak berbuat Enggak ya? lagi. Enak ya, Bang? Oke ya, aku mau bawa ke Polda. Oke. Ya. Siap.